Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Samal, biasa dipanggil Salma. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis Terapan, semester 3 dari kelas C dengan NIM 1321134033. Baik teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Baik teman-teman, sebelumnya kita harus tahu apa itu volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Volatilitas penjualan adalah derajat penyebaran penjualan atau indeks penyebaran distribusi penjualan perusahaan. Volatilitas arus kas operasi adalah menggambarkan fluktuasi arus kas yang terjadi dalam perusahaan. Dan persistensi laba secara sederhana dapat diartikan sebagai kemungkinan suatu tingkat laba perusahaan akan terulang kembali. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Di sektor pertanian menghasilkan seperti palawija, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian akan memiliki resiko yang cukup besar karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Terdapat dua iklim yang berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan berpengaruh dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan, sehingga penjualan mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan. Penjelasan di atas merupakan faktor eksternal dari upaya perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian Fani 2010 menyatakan bahwa terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Sedangkan Sulastri 2014 menyatakan tidak terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba, sehingga terdapat perbedaan hasil antara penelitian Fani dan Sulastri. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu volatilitas arus kas operasi. Variabel ini diadopsi dari Dekau dan Dikeu dan Fanan. Angka arus kas operasi akan berbeda-beda setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nilai akan sulit untuk diprediksi. Jika perubahan nilai volatilitas arus kas operasi sangat signifikan dalam waktu yang singkat, maka dapat diindikasi bahwa nilai arus kas operasi terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian oleh Kusuma dan Satjiarto 2014 menyatakan bahwa terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri menyatakan bahwa tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Berdasarkan perbedaan tersebut, penulis akan melakukan penelitian kembali pada variabel tersebut. Hutang juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi persistensi laba. Hutang diadopsi dari Liniwati dan Fanani. Hutang merupakan pinjaman perusahaan untuk dijadikan modal usaha, baik dengan meningkatkan usaha atau memulai suatu usaha, sehingga besarnya hutang akan mendorong pihak perusahaan untuk meningkatkan usahanya agar lebih maju guna mendapatkan pandangan yang baik. Hasil penelitian oleh Putri dan Supadmi bahwa terjadi kolerasi yang signifikan antara hutang dengan persistensi laba, sedangkan Saada, Fadila, dan Nurhayati bahwa tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara hutang dengan persistensi laba. Dari perbedaan hasil tersebut,
maka penulis akan melakukan penelitian ulang untuk membuktikan kolerasi antara hutang dan dengan persistensi laba berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia pada tabel 1.1 seperti tabel di samping ini. Kita bisa lihat sendiri. Dari tabel di samping menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap tahunnya. Perusahaan memperoleh angka laba yang tinggi pada tahun tertentu, tetapi tahun berikutnya menurun atau sebaliknya. Laba terjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan, serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena persistensi laba dapat digunakan untuk melihat perusahaan dalam mempertahankan labanya, serta membantu memberi informasi mengenai kondisi perusahaan. Artikel ini berbeda dengan artikel terdahulu. Perbedaan terletak pada objek dan tahun penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan objek perusahaan manufaktur, tetapi penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Tahun penelitian pada artikel ini menggunakan 10 tahun, sedangkan artikel terdahulu menggunakan tahun penelitian kurang dari 10 tahun. Pada artikel ini terdapat rumusan masalah, yaitu apakah volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang memiliki pengaruh terhadap persistensi laba. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mencapai atau mencari bukti empiris pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Persistensi laba digunakan untuk mengetahui laba yang dimiliki suatu perusahaan merupakan laba yang persisten. Menurut Penman, Dewi dan Putri menyatakan bahwa laba yang persisten adalah laba yang setiap periodenya tidak mengalami perubahan yang signifikan atau labanya stabil, sehingga dapat membantu pihak yang membutuhkan informasi perusahaan dalam mengambil keputusan. Laba yang stabil dapat memberikan informasi sinyal baik, sedangkan laba yang tidak stabil dapat memberikan informasi sinyal buruk. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan. Menurut Decoe dan Dikew, Indra, volatilitas penjualan merupakan nilai penjualan yang mengalami perubahan baik, meningkat, ataupun menurun. Berdasarkan teori sinyal, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak internal atau eksternal perusahaan. Informasi yang diberikan berupa naik atau turunnya nilai penjualan setiap periode. Informasi dapat membantu pihak investor dalam mengambil keputusan, karena hasil dari penjualan perusahaan akan mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh, sehingga persistensi laba yang tinggi akan menunjukkan volatilitas penjualan yang rendah, maka informasi memiliki sinyal baik, sedangkan persistensi laba yang rendah akan menunjukkan volatilitas penjualan yang tinggi, maka informasi memiliki sinyal buruk. Keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan, sehingga tingginya perubahan pada nilai arus kas operasi dapat menunjukkan persistensi laba yang rendah, maka akan menunjukkan sinyal buruk. Sedangkan semakin rendah atau stabilnya nilai arus kas operasi menunjukkan persistensi laba yang tinggi, maka akan menunjukkan sinyal baik. Salah satu sumber dana perusahaan untuk menjalankan aktivitas penjualan dan aktivitas operasi perusahaan ialah hutang. Menurut Nurokman dan Skolik, bahwa hutang adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pihak perusahaan untuk digunakan sebagai modal kemudian akan dibayarkan pada waktu yang akan datang. Berdasarkan teori sinyal, hutang dapat memberikan informasi kepada pihak investor atau kreditor terhadap besarnya hutang perusahaan. Informasi hutang dapat menunjukkan kepada pihak investor bahwa tingginya hutang menandakan kinerja perusahaan yang meningkat. Hutang yang tinggi, maka semakin tinggi persistensi laba, sehingga informasi memiliki sinyal baik.
Sedangkan hutang yang rendah, maka semakin rendah persistensi laba sehingga informasi memiliki sinyal buruk. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi yang sudah saya bawakan adalah yang pertama, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang kedua, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Dan yang ketiga, hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, dapat diajukan saran kepada pihak manajemen untuk mengawasi nilai penjualan perusahaan agar tidak terjadi perubahan secara signifikan dalam kurun waktu yang sangat singkat dan menghindari adanya kesalahan pencatatan atau manipulasi pada nilai penjualan perusahaan. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like. Bye-bye.